Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita udah sampai di lokasi Benteng Batavia tersebut dan kami menemukan salah satu bapak yang sudah pengetahuan tentang Benteng Batavia tersebut. Nah, jadi kita di sini mau tanya-tanya sedikit nih tentang sejarah Benteng Batavia tersebut. Oke, dimulai. Ya, Pak. Siang, Pak. Siang. Perkenalkan, kami dari SMK 42 Jakarta ingin mengetahui nih tentang sejarah-sejarah Benteng Batavia ini. Sebelum itu, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Eng. Baik, baik. Kami ingin mengetahui tentang sejarah Benteng Batavia itu gimana, Pak? Sejarah awal mula disebut Benteng Batavia dan kayak buat terjadi bangunan tersebut dilakukan. Oh, yang dinamakan Kastil Batavia gitu ya? Iya, betul, Pak. Pak. Ini kan mengenai Kastil Batavia ya. Pada waktu itu terjadilah pembikinan Kastil Batavia di sini karena pada waktu itu Belanda itu ya rempah-rempah di Indonesia itu kan banyak, ya kan? Sangat banyak lah ya. Akhirnya dia bikinlah Kastil Batavia ya kan, gudang di sini ya kan. Nah, pembangunan Kastil Batavia ini adanya di sini sampai ke Fathahillah. Jauh banget ya, Pak, berarti? Sampai ke Fathahillah. Nah, di Fathahillah itu museum Fathahillah itu istananya. Nah, museum keramik itu persidangannya, pengadilannya zaman dulu itu. Nah, di pinggiran Kaliber itu perkantorannya. Dulu transportasinya itu lewat jalur air. Transportasi zaman dulu itu lewat jalur air. Pada waktu itu gubernurnya Juan Peter Sungkun. Juan Peter Sungkun itu gubernur Batavia pada waktu itu. Kita sejarah tentang Batavia itu kayak kenapa bisa tempat di sini ya, nggak tempat kayak di yang lain itu, Pak? Karena di sini potensinya bagus dekat Pelabuhan Sunda Kelapa. Oh. Dekat Sunda Kelapa. Gitu. Karena memang dulu jalurnya kan transportasinya lewat air. Karena masing-masing itu kan dulu kenapa adanya di pesisir gitu ya, pusatnya dulu di pesisir kan. Iya kan, pusat perdagangan dulu adanya di pesisir. Karena mereka datang situ itu punya misinya masing-masing. Portugal dengan Protestannya, Portugal dengan Katoliknya, Belanda dengan Protestannya, orang Gujarat dengan Islamnya, gitu. Datanglah dia ke pesisir, adalah situs-situsnya. Oh, ini begini kan gitu. Kenapa ada para wali di pinggiran laut, kayak di luar Batang, Habib Hasan bin Abi Bakar Ali Drus kan gitu. Itu ada kaitannya kenapa ada di sini gitu. Kenapa semua ada di pesisir? Memang jalurnya dulu di pesisir lewatnya. Kan masih dulu kan belum ada transportasi yang lain selain transportasi dari air. Iya, Ya kan? perahu gitu. Perahu, kapal gitu. Siapa untuk tujuan bikinnya Benteng Batavia itu Belanda untuk apa, Pak? Untuk menampung rempah-rempahnya, kayak gandum, kemiri atau jagung apa dia tampung di sini. Terus dibawa ke sana. Gitu. Karena Indonesia ini subur, makmur. Bisa dikatakan tanah Indonesia itu di Indonesia tanam tongkat tumbuh pohon, di Arab itu tanam pohon tumbuh tongkat. Makanya Indonesia direbutkan ya itu tadi. Oh, karena rempah-rempahnya juga, Pak. Rempahnya jamur katulistiwa. Makanya Kalimantan dikenalnya itu paru-paru dunia. Kenapa Belanda dibikin di sini, Pak? Benteng Batavia itu sejarah itu asal bloknya itu gimana, Pak? Benteng Batavia Sejarahnya gitu Pak, sejarah Benteng Batavianya. Iya, Pak. Iya, Benteng Batavia itu ya dibikin ya. Dibikinnya itu gimana? Ya kayak pembuatan bikinan dia udah senjata gitu ya. Intinya dia kayak buat tempat gudang-gudang gitu ya, Gudang-gudang Pak? gitu. Nah, makanya terjadilah waktu itu di bawah pimpinan Sesarif Hidayatullah ada penyerangan ke sini kan waktu itu di Jakarta itu di bawah pimpinan Sesarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, setelah itu Sunan Gunung Jati punya anak Maulana Hasanuddin, taruhlah di Banten untuk menghalau Belanda ini biar jangan masuk ke sini. Sempat ada perlawanannya, Pak, ya, dari Basarif Hidayatullah, Pak? Iya, sempat ada perlawanan gitu, Belanda ini lama 350 tahun. Pak, untuk perlawanan itu di mana ya, Pak? Di wilayah? Iya, wilayah Jakarta Sini, Pak. Iya, wilayah Jakarta itu banyak. Iya, ada perlawanan gitu. Sekarang kan gini, kita ini merdeka ini bukan hadiah. Lain halnya dengan Singapura atau Malaysia, itu kan hadiah dari Inggris. Tapi kalau kita mutlak musir penjajah dari zaman Bambu Runcing dan itu. Bambu Runcing yang dipimpin Perang Gerilya
kita ini terjajah, makanya kita itu mutlak mengusir penjajah. Bukan hanya hadiah ya Pak ya, Bukan hanya kayak hadiah. Malaysia, Singapura, tapi kita itu benar-benar dijajah tanah kita sama Belanda dan Belanda. Jepang juga ya Pak ya. Ya, Dan Jepang. untuk Belanda itu kira-kira berapa tahun apa berapa abad Pak untuk jajah Indonesia ini? 350 tahun. 10 tahun Pak, lama banget ya Pak ya. Lama, karena mengingat di Indonesia itu tanahnya subur makmur. Indonesia itu apa yang nggak ada di Indonesia? Iya banyak banget Ya kayak kan? taman-taman Apa yang nggak ada di rempah-rempahnya. Indonesia? Semua tuh ada di Indonesia ya kan. Tumbuhan apapun ada. Makanya bisa dikatakan Indonesia itu subur makmur. Subur makmur, adem ayam, toto tontor, bermakrifah dan los jenawi gitu. Makanya Bung Karno itu memproklamasikan bangsa ini ya. Setelah 17 Agustus 1945 Indonesia ini merdeka. Ketika kita sudah merdeka 17 Agustus 1945, Belanda ini tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia. Oh, tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia. Ya, karena ada asetnya juga banyak di sini ya kan. Nah, datanglah dia ke sini lagi. Nah, Gubernur Suryo teleponlah ke Bung Karno. Nah, Bung Karno menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Suryo. Gubernur Suryo merangkul Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini membangkitkan semangat are-are Surabaya. Nah, disitulah terjadi peristiwa Malabi di Jembatan Merah. Terbunuhnya Jenderal Malabi. Nah, makanya sampai sekarang Surabaya dibilang kota pahlawan. Karena di Indonesia sendiri itu masing-masing daerah itu punya cerita. Bahkan di Jakarta sendiri orang Betawi. Ada nggak asli orang Betawi? Betawi itu diapit dua bahasa. Bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Kenapa orang Betawi bahasanya Melayu? Minimal kalau dia nggak bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ya kan? Kenapa dia berbahasa Melayu? Ya kan? Karena entah ibunya entah bapaknya itu orang Melayu. Nah, kata Melayu itu dari bahasa Antronesia gitu. Baik. Pak, untuk kan ini kan sekarang udah kosong gini ya Pak ya. Nah itu dia pas tahun berapa Belanda itu meninggalkan tempat ini Pak, dan sampai sekarang ini tempat itu terbengkalai banget gitu. Iya, tadi kami udah nge-input juga Pak. Itu kosong, benar-benar kosong banget Pak. Sangat disayangkan. Itu kenapa ya Pak ya bisa terjadi seperti itu? Ya, saya juga nggak punya ini ya gitu. Ibaratnya ya saya kan hanya warga biasa Iya gitu Pak, ya. untuk warga setempat itu sangat disayangkan. Itu padahal kayak untuk wisata itu bakalan banyak di sini padahal Pak. Ya, sekarang kan lagi digali yang namanya sejarah, ya kan. Sekarang kan lagi digali yang namanya tempat-tempat situs-situs tua, ya kan. Kenapa sekarang kan minimnya sejarah, ya kan. Untuk peninggalan Benteng Batavia ini Belanda itu kapan Pak? Kayak bubar gitu Pak. Udah kosong-kosong banget itu pas tahun berapa Pak? Ya pas Jepang masuk. Sudah masuk sekitar tahun berapaan Pak? Bapak Saya tahu? belum kurang paham deh saya tuh. Oh, pasti. Belanda datang, Jepang masuk. Nah, Jepang masuk, nah, menjajah Indonesia tuh Jepang itu. Oh, berarti pas Jepang masuk ini Benteng Batavia ini udah sangat kosong Pak. Kosong. Oh. Dan itu kosong. Benteng Batavia itu ditempatin nama Jepang atau udah di Dia berangkalai aja Pak. iya kayak gitu Pak. Ya kosong gitu aja. Berarti udah nggak ditempatin lagi ya Udah semenjak di tempat aja Belanda pergi. tinggal ya. Ya Belanda pergi kan Jepang datang. Gitu. Oh, berarti begitu Pak sejarah tentang Benteng Batavia Pak, dari asal mulanya kayak dari kita juga mengenal nih kayak pahlawan-pahlawannya, pahlawan kemerdekaan Indonesia, dan juga Indonesia ini merdeka ini mutlak, bukannya kayak buat hadiah seperti kayak Singapura dan Malaysia, betul ya Pak ya? Pak, makasih ya Pak. Terima kasih untuk banyak Pak. wawancara hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Kami berempat undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Makasih, Pak. Pak.